Self-control is the power. The power to do what? Everything. Ngomong apa sih sobat bahasa Inggris? Ya, tapi itu yang mau kita bahas di video kali ini tentang pengendalian diri atau self-control. Yang kalau teman-teman cari tahu, entah di artikel-artikel di internet, atau teman-teman pernah baca buku-buku yang membahas tentang hal ini, atau pernah nonton video-video edukasi yang berbagi tips atau tutorial tentang pengendalian diri, itu kan cukup banyak ya dari perspektif yang macem-macem, yang beda-beda, yang ngejelasinnya pun backgroundnya beda-beda, yang saking banyaknya mungkin kadang-kadang kalau misalkan kitanya terlalu awam atau nggak terbiasa banyak membaca atau punya banyak pembanding, mungkin jadi bingung atau bertanya-tanya gitu, yang bener yang mana nih jadinya. Jadi di video kali ini aku rangkumin aja kali ya, yang referensinya kebanyakan aku ngambilnya dari buku-buku yang pernah aku baca. Jadi kadang aku kalau misalkan beli buku atau pinjem atau entah di mana ternyata udah punya gitu, karena judulnya yang menarik atau entah karena pakai istilah-istilah yang aku nggak ngerti gitu, semakin aku nggak ngerti istilahnya semakin asing, semakin menarik tuh biasanya buat aku gitu. Kadang-kadang tuh aku salah paham gitu karena istilah-istilahnya beda-beda, terus jadi tertarik baca gitu kan. Wah, apa nih baru nih gitu kan, dikirain baru materi apa gitu dikirain, apalagi kalau populer gitu itu kan nambah pancingan untuk pengen tahu jadinya. Akhirnya biasanya gitu pas di tengah-tengah baca, ternyata yang dibahas itu sumber dan poinnya itu sama, tapi beda-beda pendekatan, beda-beda istilah, kayak apa ya? Ya kayak nonton FTV gitu. Kalau di FTV kan biasanya pemeran pertama atau protagonis, biasanya disebutnya, ya bener gak sih? Takut salah. Pemeran utama ketemu pemeran kedua, deuteragonis gitu ya penyebutannya. Ya pokoknya kita pakai istilah pemeran kedua aja ya. Pemeran pertama, pemeran kedua saling ketemu, terus ketemunya karena sebuah insiden atau kejadian, terus muncul konflik di situ yang awalnya mungkin gak akur, berantem-beranteman si pemeran satu pemeran keduanya ini, yang akhirnya terjadi lagi banyak kebetulan-kebetulan yang mengakibatkan mereka ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Lalu muncul orang ketiga yang nggak senang melihat kebetulan-kebetulan atau hubungan dari si pemeran ke satu dan pemeran kedua. Biasanya si pemeran ketiga ini akhirnya menjadi antagonis, terus bikin masalah. Terus akhirnya si pemeran pertama sama pemeran kedua itu saling kerjasama menghadapi masalah yang dibikin pemeran ketiga ini. Entah difitnah, entah ada sabotase. Terus akhirnya pemeran ke satu dan pemeran kedua berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata problemnya itu si orang ketiga atau antagonis yang akhirnya nantinya kalah. Terus si pemeran ke satu sama pemeran keduanya jatuh cinta deh, biasanya cinta-cintaan terus ending gitu kan. Kalau di FTV biasanya yang nonton kan kayak gitu. Yang judul kali ini mah mungkin antara dokter sama pasien gitu, atau orang kaya sama orang miskin, atau entah pemeran utamanya itu nanti bos besar, pemeran keduanya itu tukang jamu misalkan, atau bisa sebaliknya. Setting itunya aja kan yang berbeda-beda gitu, entah nanti di Bali, entah nanti di Jogja, entah nanti anak gaul di Jakarta. Tapi formula dan garis besar dari ceritanya itu kan sama. Nah, feel yang sama atau perasaan yang sama juga sering aku rasain gitu ketika misalkan baca buku yang awalnya aku kira itu membahas hal-hal yang berbeda, tapi ternyata sumber dan poinnya itu sama. Walaupun masih menarik ya karena perspektif dan pendekatannya itu bisa beda-beda gitu. Nah, dari semua buku-buku yang aku baca, coba aku rangkumin di video kali ini untuk mungkin teman-teman yang kurang suka baca buku gitu, atau bingung di video-video konten edukasi lain yang membahas tentang pengendalian diri dengan istilah-istilah yang beda-beda, yang sangat kompleks. Aku coba sederhana ini di video kali ini. Pertama-pertama, untuk punya skill pengendalian diri yang baik, agar dalam berperilaku, bertindak tanduk, memutuskan, menilai, kita nggak bias atau kita jadi terarah, kita harus tahu dulu dasar cara berpikir seorang manusia itu kayak gimana. Apa yang membentuk kepribadian kita itu masing-masing jadi berbeda-beda. Yang secara referensi aku ambil ini dari tulisannya tokoh terkenal dalam dunia psikologi itu Sigmund Freud. Tapi aku pakai istilah yang awam aja biar gampang. Jadi kepribadian kita itu terbentuk karena dua hal, kognitif sama afektif. Atau kalau misalkan kita pakai istilah yang lebih gampangnya, pikiran dan perasaan. Yang biasanya kalau kita cukup awam, kita ngertinya itu pikiran itu di otak, perasaan itu di hati gitu kan. Nah, bahasa ilmiahnya atau bahasa orang pinternya gitu,
Pikiran itu biasanya pakai istilah kognitif. Hati atau perasaan itu pakai istilah afektif. Biasanya istilah ini umum dipakai sama akademisi-akademisi atau konten kreator yang pinter-pinter yang biasanya teman-teman tonton. Jadi jelas ya, jangan bingung lagi. Kognitif itu pikiran, afektif itu perasaan. Kalau di psikologi biasanya pakai istilah superego sama id. Superego itu lebih ke kognitif atau pikiran, id itu lebih ke afektif atau perasaan. Ego itu di tengah-tengah tuh, penyeimbang. Kombinasi akhir antara superego dan id disebutnya ego yang di tengah-tengah itu. Tapi biasanya kalau awam kan ngertinya ego itu entah dari kata egois atau diartikan ideologi dari seseorang gitu. Yang sebenarnya penjelasan ego menurut Sigmund Freud di dalam dunia psikologi, ego itu adalah kombinasi antara kognitif dan afektif. Kuat-kuatan mana yang lebih dominan. Nanti kesimpulan akhirnya itu disebut ego. Cuma kan nggak semua orang bisa berpikir kompleks kayak gitu. Jadi di video kali ini aku pakai istilah pikiran sama perasaan aja kali ya, biar lebih simpel dan universal. Ya walaupun mungkin udah di drop segitu dasarnya, ada aja kali yang nggak ngerti mah. Jadi simpelnya pikiran itu menampung ide, gagasan, ilmu, ideologi, instruksi, kewajiban, dan lain-lain. Sedangkan perasaan itu menampung moral, nilai, nafsu, hasrat, keinginan, hak, dan lain-lain. Pakai contoh deh ya biar gampang. Misalkan kita berandai-andai nih. Misalkan teman-teman punya lahan lah atau sebuah tempat. Terus bayangin teman-teman nyimpen kayu di situ. Sisa habis ngapain lah gitu. Pokoknya konteksnya teman-teman udah nggak pakai lagi terus kayak mau disimpen aja. Terus ada nenek-nenek udah tua, bungkuk, lemah, pakaiannya lusuh. Ketika teman-teman lagi diem gitu, dan di hari itu si nenek nggak lihat teman-teman itu ada di situ. Tiba-tiba si nenek ini masuk ke tempat atau ke lahannya teman-teman tersebut, terus ngambilin kayu-kayu yang teman-teman simpen. Nah, sontak kan teman-teman samperin si nenek gitu kan. Teman-teman tanya, "Apain nek kok ngambilin kayu-kayu saya nih?" gitu. Kaget si nenek. "Ah iya, ini mau buat kayu bakar di rumah," misalkan. Dari kejadian itu, kita buat dua skenario yang berbeda. Skenario pertama, teman-teman menyimpulkan, wah si nenek ini mencuri nih, nggak bisa dibiarin, harus dikasih jerak. Karena tindakannya salah. Kenapa kok ngambil barang nggak bilang-bilang? Salah ya tetap salah. Harus dibawa ke kantor polisi nih. Sedangkan di skenario kedua, teman-teman mempertimbangkan ya namanya nenek-nenek gitu kan, usianya udah tua, mana penampilannya lusuh, yang kemungkinannya si nenek ini juga orang yang nggak mampu. Terus menimbang ya yang diambil juga cuman kayu-kayu yang kitanya juga udah nggak pakai. Akhirnya kita memutuskan untuk kasih aja lah gitu. Bahkan kita bantuin. Atau mungkin kita kasih apa gitu sebagai tambahan. Karena kitanya juga ngerasa kasihan. Dari dua skenario yang tadi, kalau teman-teman berpikir yang benar itu ya skenario pertama. Mencuri itu nggak boleh. Nggak boleh nih dibiasain. Harus ditindak sebagai bagian dari edukasi. Itu berarti teman-teman hanya menggunakan bagian yang kognitif tadi atau pikiran. Sehingga yang muncul itu cuman ide, gagasan, atau teori yang kita anut. Tapi kalau teman-teman memandang skenario pertama itu adalah perbuatan yang jahat, dan menganggap skenario kedua itu lebih baik dan bijak untuk dilakukan, karena teman-teman kasihan sama si nenek gitu kan, nggak tega, jadi keinget misalkan gimana kalau orang tua kita sendiri. Nah itu timbulnya ada di ranah afektif kita atau perasaan. Ada rasa iba yang muncul. Sekarang coba kita ganti settingnya gitu kayak FTV yang pertama kita bahas tadi tuh. Secara garis besar sama, teman-teman punya lahan atau tempat, tapi yang teman-teman simpen sebagai materi atau barangnya ini beda nih, jangan kayu, kita ganti jadi motor. Terus motornya teman-teman taruh di lahan itu. Nah, yang jadi nenek-nenek pun kita ganti, bukan nenek-nenek, tapi anak muda, tatoan setangan tangan gitu, terus rambutnya diwarna-warni. Gimana coba kalau kayak gitu? Mungkin secara afektif atau secara perasaan akan timbul rasa yang berbeda. Bukan jadi iba, malah jadi kesel gitu kan. Kalau tiba-tiba ada anak muda dengan tampilan kayak gitu terus masuk ke lahan kita, tiba-tiba ngambil motor yang kita simpen di situ, ya kita jadi pengen mukulin gitu. Nah, kalau settingnya kita ganti seperti itu, misalkan teman-teman pilih opsi pertama, wah salah nih, mencuri, harus dipolisikan nih, harus ditindaklanjuti, salah nih perbuatannya dia gitu. Tapi ya nggak boleh main hakim sendiri juga. Ketika misalkan teman-teman mengambil opsi yang skenario nomor 1 itu,
Itu berarti secara kognitif atau secara berpikir teman-teman lebih dominan. Karena pakai pikiran atas keputusan dari tindakan yang teman-teman ambil. Sebaliknya kalau teman-teman milih skenario kedua, kalau misalkan settingnya si nenek kita merasa iba, terus ganti jadi anak muda, jadi kesel, akhirnya kita hakimi sendiri gitu, kita hajar si anak mudanya, maka itu berarti kita mengambil keputusan dengan perasaan yang lebih dominan. Dari contoh itu kita belajar ternyata yang membentuk kepribadian kita itu adalah mixing antara pikiran dan perasaan. Mana akhirnya yang lebih dominan, apakah itu kognitif atau afektif? Misal gini deh, contoh lagi. Ada orang yang milih untuk beli iPhone misalkan karena memang ada kebutuhan kerja berdasarkan fungsinya, tapi ada juga orang yang beli iPhone hanya untuk validasi. Kalau iri bilang bos. Gaya-gayaan, keren di tongkrongan, up to date karena ada tren. Nah, jelas kan? Orang yang memilih untuk beli iPhone karena mempertimbangkan faktor kebutuhan agar lebih efektif, itu hasilnya dari berpikir memakai kognitif. Sedangkan orang yang beli iPhone untuk flexing, itu lebih dominan di it atau afektif atau pakai perasaan. Nah, sekarang akhirnya muncul satu pertanyaan. Apa nih yang menjadi faktor kenapa satu dengan yang lain itu jadi ada yang lebih dominan? Yang lagi-lagi aku ulang, kalau misalkan kita ngomongin variabel dan faktor itu kan banyak banget gitu ya. Ini kita ambil yang paling tertinggi. Apa itu? Kebiasaan. Dari mana kebiasaan terbentuk? Entah itu diajarin dari kecil, atau kita melihat contoh sosok, atau mungkin lingkungan kita kayak gitu. Yang akhirnya membuat kita juga ikut-ikutan jadi terbiasa, yang pada intinya kebiasaan ini, kalau misalkan teman-teman terbiasa pakai pikiran atau terbiasa berpikir dulu, maka yang lebih dominan itu ya kognitifnya, pikirannya. Kalau teman-teman terbiasa pakai perasaan, maka yang lebih dominan itu akan afektifnya. Yang berdasarkan urutan, sebenarnya nomor satu itu harusnya kognitif dulu, baru afektif. Tapi kebanyakan orang di dunia ini itu yang lebih dominan biasanya afektifnya atau perasaannya. Kenapa bisa gitu coba? Karena kognitifnya nggak ada atau pikirannya nggak ada. Maksudnya nggak ada itu pada teorinya ketika misalkan kognitif nggak ada maka afektif yang akan mengambil alih. Ketika kita nggak terbiasa berpikir maka perasaan kita yang akan memimpin kita dalam tindak tanduk berperilaku. Karena kebanyakan orang kayak gitu, maka contoh yang kita lihat biasanya kayak gitu. Atau ajaran yang kita dapat dari orang-orang, kemungkinan besarnya juga kayak gitu. Sedangkan kebiasaan berpikir atau menggunakan kognitif, itu adalah sebuah skill yang harus dilatih. Tapi kan kebanyakan orang itu malas, capek-capek berproses, capek-capek belajar untuk melatih kognitifnya. Karena rasanya nggak enak. Menyakitkan, memusingkan, pakai alasan nggak kuat, nggak bisa. Terkadang kalau misalkan kita latihan berpikir itu, kita jadi harus menyangkal diri, kan gitu. Sedangkan afektif itu lebih mudah, lebih gampang, lebih enak. Karena memang dia auto gitu. Ketika misalkan nggak ada kognitif atau nggak ada pikiran di situ, auto feel yang muncul, yang ngelit. Misalkan teman-teman lagi nonton konten-konten hiburan yang talentnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, lucu-lucuan, yang menghibur atau menikmati konten-konten musik, itu berarti teman-teman lagi kasih makan afektifnya teman-teman atau perasaannya teman-teman. Kalau teman-teman lagi nonton konten edukasi, ingin menambah pengetahuan, pengembangan diri, bukan produk akhirnya gitu, misalkan tutorial main musiknya caranya gimana, kalau lucu-lucuan teman-teman nontonnya gimana cara berkomedinya. Nah itu baru proses teman-teman berarti lagi ngasih makan kognitifnya teman-teman dengan informasi-informasi. Mana yang lebih mudah? Mana yang menurut teman-teman mayoritas akan pilih? Ya betul, aku yakin jawabannya pasti betul. Walaupun aku nggak dengar. Itulah akhirnya kenapa kebanyakan orang itu afektifnya yang lebih kuat dan lebih dominan. Orang yang pandangannya hitam putih mungkin langsung berdebat tuh. Jadi mendingan mana? Perasaan atau pikiran? Kognitif atau afektif? Bikin lagi tuh dikotomi-dikotomi yang bertentangan. Yang padahal nggak ada yang mending gitu kan. Kayak misalkan ada dua pilihan nih, ada pemimpin X, ada pemimpin Y. Teman-teman nggak tahu nih tipe yang mana. Pemimpin X itu pemimpin yang biasanya kalau kita tanya juga, sekarang mah susah, pegawai juga malas-malas gitu. Terus dia nyuruh-nyuruh, arogan gitu. Ini taruh di sini, ini kamu harus begini, ini kamu harus begitu. Nah, pemimpin X. Ada pemimpin Y. Nah, kalau ditanya biasanya gimana kondisi usaha sekarang? Wah, syukur, alhamdulillah, lancar.
ada aja rezekinya mah gitu. Kalau misalkan dia bikin keputusan, dia nanya ke anak buahnya gitu. Menurut kamu yang terbaik yang mana ya gitu. Nah, mana yang lebih mending, pemimpin X atau pemimpin Y? Jawabannya ya nggak keduanya. Sebagai pemimpin kita harus punya faktor X dan faktor Y juga. Kalau kondisinya normal mungkin seolah-olah yang Y itu lebih baik. Tapi kalau misalkan teman-teman punya usaha terus kebakaran gitu, toko teman-teman kebakaran, ya masa pakai yang Y? Permisi karyawan semua boleh gak kalau misalkan kita sekarang padamkan dulu apinya, jadi menurut teman-teman semua gimana nih kalau kita padamkan itu pakai air atau kan nggak mungkin kayak gitu. Pasti teman-teman berubah jadi pemimpin yang X tadi di kondisi-kondisi kayak gitu. Jadi cepetan ambil ember, ambil air, cari air cepet, lapor pemadam kebakaran cepet gitu kan. Yang akhirnya tergantung kondisi, ada kebutuhan apa, di situasi kayak gimana, siapa, kenapa, kan gitu. Jangan keseringan tuh tertipu dengan bias mendang-mending. Tapi kalau mau lanjut kayak gitu ya nggak apa-apa juga. Lanjut deh sana nontonnya jangan di YouTube, nontonnya TikTok, scroll-scroll Instagram, atau di Facebook. Untuk teman-teman yang terbiasa mendang-mending itu, akan lebih seru tuh di platform-platform tersebut. Buat pecinta-pecinta konflik dan perdebatan-perdebatan bodoh, nah khusus. Ya I know gitu, asik I know. Ya aku tahu gitu, gak semua di platform tersebut kayak gitu semua isinya, cuman kan kebanyakan kayak gitu. Akhirnya ketika kita udah tahu nih sekarang yang membentuk kepribadian kita itu soal pikiran dan perasaan tadi, terus gimana nih pengendalian dirinya atau self controlnya agar kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, jawabannya tadi udah terjawab sebenarnya. Udah dibahas. Kalau teman-teman aware, caranya itu ya kita harus kendalikan lewat pikiran atau lewat kognitif. Urutannya jangan sampai salah tuh. Kognitif itu yang harus nge-lead, tapi tanpa menyingkirkan afektif. Jadi walaupun kita berteori, tapi kita tetap punya feel kayak manusia, nggak kayak robot. Harus kita latih tuh kognitifnya kita, walaupun rasanya nggak enak, menyakitkan kadang-kadang. Caranya ya awalnya belajar dulu, kita kasih makan dulu kognitif kita. Terserah mau dari baca, atau kita sekolah, atau teman-teman nonton konten-konten yang bermanfaat tentang mengembangkan diri, menambah informasi yang harus kita aplikasikan atau kita coba lewat memilih kebiasaan-kebiasaan dari hal-hal terkecil yang walaupun kecil kan nanti numpuk lama-lama jadi bukit. Kayak peribahasa apa gitu ya. Untuk teman-teman yang biasa baca buku, relate gak? Itu dari buku mana? Ya, betul. Atomic Habit, karya James Clear. Kalau terbentuknya kepribadian tadi itu dari bukunya Sigmund Freud. Judulnya The Ego and the ID. Atau banyak juga buku-buku lain kayak misalkan The Power of Self-Control, karya Ryan Holiday. Dan masih banyak lagi dengan istilah dan pendekatan yang berbeda-beda kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya. Ini mah info aja info. Atau ada juga mungkin teman-teman yang belajar dari Stoik. Yang poinnya sama aja gitu, mengendalikan diri ya pakai kognitif. Kalau di stoik kan afektif kita itu ditekan, perasaan khawatir, mikirin sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Nah semua itu kan munculnya rasa atau afektif. Terus kita atur tuh pakai pikiran. Ya buat apa mikirin hal-hal yang di luar kontrol kita? Kita kan cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita hilang kendali atau lost control, itu disebabkan karena ada satu yang lebih dominan. Yang kalau misalkan kognitif terlalu berlebihan juga salah sebenarnya. Jadi nggak punya rasa iba kayak di contoh yang nenek-nenek tadi. Tapi kalau kita full pakai afektif juga kita jadi impulsif. Kita juga nggak boleh membiarkan afektif kita yang memimpin gitu. Karena apa-apa emosi, nggak bisa mikir, asal ngehujat tanpa argumentasi. Itu timbul karena kognitifnya teman-teman lemah. Atau mungkin nggak ada, atau mungkin hilang, yang akhirnya afektif yang mimpin, gak bisa nempatin diri, gak tahu batasan, bergerak sesuai apa yang dirasa aja gitu, apa yang kita anggap bener aja, gak pandang bulu. Jadi kalau kognitif gak kita pakai, akan auto yang muncul afektif. Kalau kita gak berpikir, auto yang mimpin itu perasaan. Makanya biasanya kalau teman-teman lagi ada masalah, lagi error, otak lagi buntu, yang keluar itu kan jadinya ekspresi kayak nangis-nangis, ngedrama, pengen minum-minum lah, teriak-teriak, berpikir ngerasa jadi yang paling tersakiti, ingin diperhatikan, akan minta yang enak-enak, yang menyenangkan untuk pelarian, atau menuntut hak. Gak akan mikir kewajiban, karena kewajiban itu adanya di kognitif. Tapi nggak boleh juga ada yang ekstrim, dominan parah gitu. Ada yang dominan nggak apa-apa. Kalau misalkan kognitifnya ekstrim parah, terus afektifnya sampai hilang,
ya orangnya jadi nggak berperi kemanusiaan, nggak punya perasaan, apa-apa dianggap transaksional gitu, deal or no deal. Kalau afektifnya yang mendominasi ya teman-teman tahu sendiri jawabannya. Makanya nih kalau misalkan teman-teman punya pasangan, kalau misalkan teman-teman sebagai pasangan terus telat, misalkan mau udah janjian mau kemana, terus pasangan kita kecewa gitu, ngambek, ngamuk-ngamuk, se-make sense apapun teman-teman jelasin kenapa telatnya, entah karena ada tabrakan atau apa di jalan gitu segala macam. Nah, penjelasan itu tuh nggak penting sebenarnya, karena pasangan kita itu kecewa, afektifnya yang terluka atau perasaannya yang terluka. Dengan bodohnya kita menjelaskan itu pakai kognitif yang nggak akan diterima. Mau minta maaf kayak gimana pun, penjelasan kayak gimana pun orang nggak mau terima. Karena yang terluka itu afektifnya, bukan kognitifnya. Ketika kondisinya kayak gitu, ya yang harus teman-teman perbaiki itu sebenarnya afektifnya. Nggak perlu penjelasan di jalan ada apa, karena kita telat, karena kemarinnya ada orang tua gimana segala macem, itu mah nanti di akhir aja. Kalau afektif yang terluka, kasih lagi afektif untuk memperbaiki. Misalkan dia kecewa karena kita telat, ya kita telat jangan tangan kosong, misalkan bawa hadiah, dijamin itu jadi nggak marah lagi langsung. Tapi coba kalau teman-teman jelasin pakai kognitif, berdebat sampai subuh nggak beres-beres, mau minta maaf juga saling kuat-kuatan, ya kan aku mah bener gitu, telat tuh karena ini, karena ada ini bukan disengaja gitu. Nggak mau tahu orang aku mah terluka, sakit, kecewa kok. Nah itu kan perasaannya yang kecewa. Yang pada poinnya terbiasalah dengan keseimbangan antara X dan Y ini. Ketika teman-teman udah terbiasa, disitulah titik dimana teman-teman punya pengendalian diri yang bagus. Itu kalau menurut referensi yang aku tahu dari membaca. Tapi silakan survei lagi sendiri gitu, cari lagi sendiri. Entah bisa baca buku yang tadi aku sebutin, atau ada buku-buku yang lain juga banyak. Atau nonton konten-konten lain yang ngebahas tentang pengendalian diri banyak. Atau teman-teman mau tanya ke dokter atau psikolog. Yang biasanya nanti poinnya itu sama kayak yang aku jelasin ini. Cuman pendekatan dan pakai istilah yang beda kayak FTV. Orang yang punya pengendalian diri adalah orang yang mempunyai power dan kekuatan atas hidupnya. Sebaliknya kalau teman-teman nggak punya pengendalian diri, teman-teman mungkin akan berakhir menjadi makhluk lemah tanpa akal. Kan nggak mau dong sampai kayak gitu. Ya semoga teman-teman survive di zaman yang penuh dengan bias informasi ini. Dan dengan mayoritas orang-orang yang bad influence, yang 100% afektif, yang merajalela di mana-mana, yang kemungkinan salah satu dari orang-orang tersebut akan teman-teman pilih sebagai pasangan. So, selamat belajar dan mencoba. Good luck. Nos vemos de nuevo, amigos.